sesungguhnya seseorang itu dinilai dari agama temannya. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, Alhamdulillah kembali kita berjumpa di program obrolan ringan yang menarik dan penuh faedah dan asyik bersama guru-guru kita dalam program Drabanian Stars, Masya Allah. Dan masih bersama sahabat saya, Kang Ida. Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali nih kita bisa kembali berjumpa di program video podcast kita. Seperti biasa kita akan membahas program-program bahasan-bahasan yang menarik tentunya sesuai dengan keseharian ini ya. Dan kita akan coba angkat dan didiskusikan bersama guru kita, dan seperti biasa juga nanti di akhir sesi akan ada sesi promosi dari produk-produk kamu semua ya. Masya Allah. Jadi silakan bagi yang memiliki produk ataupun usaha, silakan untuk bisa mengirimkan datanya Kang Ede. Apa aja ya? Betul. Dan tentunya jadi sebuah informasi kami sampaikan sehubungan dengan banyaknya yang masuk, tentunya mohon dimaklumi sekiranya mungkin responnya agak lama, kemudian juga mungkin approvalnya juga agak lama, tapi tentunya ini untuk kebaikan kita semua insyaallah. Baik. Kang Ede, dan telah hadir di hadapan kita guru kita Al-Ustaz Muhammad Khalid Hafidhullah dan juga Al-Ustaz Hamid Al-Bakri Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali nih. Episode kedua tadi? Episode ke-66. Masya Allah. Semoga istiqomah kita. Amin, insyaallah. Kang Ed, Masya Allah, kita akan membahas fenomena. Iya kan? Kenapa fenomena ya? Iya, fenomena sih. Kita jumpai sehari-hari. Betul sekali. Ini keseharian kita bahwa kita nggak bisa hidup sendiri nih Kang Ed ya. Betul. Tentunya juga kita perlu makhluk sosial, perlu teman, teman-teman sekalian. Dan juga kan sehubungan dengan kita sedang masih dalam proses kan ya, meniti jalan perjuangan yang panjang untuk bisa merubah diri, untuk bisa lebih baik kan ya. Kita semua ya. Betul, memperdalam agama, dan juga kita akhirnya mencapai titik atau episode kita perlu menambah pertemanan. Betul, menambah pertemanan tentunya yang bisa memotivasi kita untuk bisa lebih baik ya. Betul. Tanpa juga yang lama gimana nih? Iya, maksudnya kan kadang-kadang kan orang yang lama kan ngerasa ditinggalin gitu aja ya. Padahal bisa jadi teman yang lama itu kenapa tidak kita ajak aja sekalian? Betul sekali. Nah, tapi juga kan ada rasa khawatir juga nih Kang. Sahih. Betul. Mungkin beda-beda personal ya Ustaz ya. Ada tipikal yang mungkin tipikalnya karakternya firm, kuat, tangguh gitu. Dia bisa ngasih memaknai di mana aja. Atau temennya juga memang dia toleransi, maksudnya nggak ngurus-urusin hijrahnya lu deh. Atau gitu ingat gak sih dari zaman SD, SMP, SMA kan selalu ada teman-teman yang paling gampang diajak kemana aja ikut gitu. Ya kan? Bener-bener. Ada juga orang tokoh atau mempunyai bawaan dari kecil tuh ngaruhi teman-temannya gitu. Dikaitkan dengan dunia hijrah nih Ustaz. Ya kan, tentang bagaimana sih sikap kita seharusnya dalam rangka bisa secara paralel kita proses perbaikan diri terus, tapi dengan teman-teman gimana Ustaz ya? Teman-teman lama ya. Teman-teman lama di lingkungan yang lama seperti apa mungkin? Ustaz Muhammad silakan. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in ba'd. Memang ini suatu kejadian yang lumrah sebenarnya. Orang kalau berubah ya, orang kalau dia hijrah lebih baik, pasti dia enggak enak hatinya melihat suatu keburukan. Dia itu tanda dari kesungguhan imannya dia, kebenaran imannya dia, kejujuran imannya dia. Dia nggak sanggup ngelihat hal-hal yang buruk di depan dia gitu loh. Ya, maka di sini baru ada tuh problem-problem tersebut nih. Ya, dia udah hijrah, tapi teman lamanya belum hijrah. Kalau kita ngumpul sama mereka, itu menjadikan dampak positif yang begitu besar buat kita. Maka apa yang mesti kita lakukan gitu kan? Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita ngumpul sama dia, sama teman-teman lama, dan teman-teman lama kita itu nggak memberikan dampak negatif kepada kita, dia
Udah aja kayak misalnya datang cuma ngobrol bisnisnya terus pergi lagi misalnya. Nggak ada dampak negatif yang signifikan gitu loh. Maka ini juga ada cara kita dalam menyikapinya berbeda-beda. Tergantung kasus temennya kayak gimana. Dan tergantung kitanya gimana. Ya. Tapi secara umum satu perkataan dari Atha ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tafaqqadu ikhwanakum ba'da thalath. Kalian carilah teman-teman kalian, saudara-saudara kalian kalau udah nggak ada kabar 3 hari. Masya Allah. Ya. Fa in kanu marda fa'uduhum. Kalau dia lagi sakit, tengokin, jenguk. Ya. Au masyaghil fa'inuhum. Kalau dia lagi sibuk, dibantu. Dan au kanu nasu, kalau dia pada lupa, fadzakiruhum. Maka ingetin mereka. Di sini Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu taala ngajarin kepada kita tentang kepedulian kita kepada sesama teman. Ya. Kalau mereka nggak ada kabar sama sekali, tanya kabarnya dan lain sebagainya. Dan ini juga kita sebagai teman, itu kita punya teman-teman lama juga perlu ditanya gitu loh. Dasarnya kita perlu tanya, kita perlu kabarin lagi gimana kabarnya, sehat apa enggak, di mana rumahnya sekarang dan seterusnya. Langkah yang salah adalah begitu kita hijrah, kita memutus sama sekali hubungan kita dengan teman lama. Ya, padahal ada kasus-kasus di mana teman lama kita tuh nungguin dakwah dari kita. Betul. Masya Allah. Ya. Betul. Dia juga pengen hijrah, tapi lo malah ngejauh, jadi dia malas lagi, gitu loh. Jadi tadi tuh kan ada orang yang vokal ya. Iya benar. Ada orang vokal, ada orang ngikut aja. Betul. Ini tipe orangnya kalau ini. Kalau dia datang ke tongkrongan dia udah nggak ngerokok, dia datang ke tongkrongan dia malah jadi ngerokok, ini berarti ini orang gampang diwarnai. Iya. Ya, gampang diwarnai. Yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala secara umum dalam ayat dari surat Al-An'am ayat 68. Dalam surat Al-An'am ayat 68 Allah mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau kalian melihat ada satu tongkrongan yang kalian datangi itu ngomongnya tentang keburukan, ya, maka berpaling dari mereka sampai mereka mau ganti pembicaraannya. Jadi ini yang mesti kita lihat dari teman-teman kita. Kalau mereka ini selalu ngasih negatif buat kita, ya, maka kita ngejauhin. Ya, maka kita ngejauhin. Apalagi kita tipe orang yang memang diwarnai terus, bukan mewarnai. Jadi kalau datang ke tongkrongan tuh nggak pernah cerita, imanya dicengin atau diceritain, udah itu doang gitu loh. Dia nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah ada insight apa-apa. Orang-orang seperti ini lebih baik jaga iman daripada jaga teman. Masya Allah. Jaga iman daripada jaga teman. Bikin posternya. Berbahaya. Berbahaya karena as-sahib sahib. Nah, Teman itu akan mengikat gitu loh. Dia kayak magnet, antum bakal diikat gitu loh. Maka pada saat dia udah hijrah, tapi dia tahu kapasitas diri dia, gue kalau ngumpul lagi berantakan, ya udah. Mundur aja lebih baik. Tapi kalau dia tahu enggak, gue nih orangnya vokal lah. Insya Allah gue duduk 15 menit, ada 1-2 hadis yang saya bawakan, besok cabut. Kalau dia tahu dirinya kayak gitu, mampu kayak gitu, duduk. Jangan tinggalin temen nih, kesian temen nih, ya kan? Makanya dari sini kita bisa lihat bahwa keputusannya nggak umum gitu loh. Jauhin, betul. apa temenin nggak umum. Tergantung keadaan semuanya, tergantung keadaan temennya, tergantung keadaan dirinya. Ya, kalau ada dampak buruknya silahkan dijauhi dulu. Tapi kalau ada dampak baiknya dan tidak memberikan dampak negatif yang signifikan buat kita, maju. Karena pemberian terbaik untuk teman-teman lama kita adalah hidayah. Mau gimana juga dia nakal kita sama dia, masa begitu baik kita tinggalin dia. Ya, ajak dia juga untuk berbuat baik gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang gini Kang, ya, kita nih udah ada semangat kan untuk agama kita gitu. Saat nongkrong, waktunya sholat azan. Dia mau sholat tapi segen gini, maksudnya kayak karena pertemanannya itu teman-teman nggak ada girah untuk sholat gitu. Jadi gara-gara segen takut dibilang soleh nih. Jadi akhirnya alim. Iya, so alim loh. Jadi segan akhirnya nggak jadi sholat di masjid. Akhirnya ditahan segala macam. Nah, yang kayak gini baiknya mundur, Pak. Nah, kalau dia nggak bisa menjaga prinsipnya dia, mundur. Tapi kalau saran sih, kalau cuma sebatas itu ente jaga aja prinsip. Nggak susah jaga prinsip kayak gitu loh. Kadang kita juga yang takut diomongin ini, takut diomongin itu, ya jalan aja lah. Paling 2-3 kali ente dicengin. Iya, soalnya udah di malas cengin ente udah jalan aja. Tapi sebagian orang nggak bisa gitu. Iya makanya. Nah setelah dia ngerasa oke deh kayaknya ini nggak bisa nih, akhirnya dia meninggalkan kan. Maksudnya dia ini dulu deh, long distance dulu ya. Dia jaga jarak dulu lah, nggak meninggalkan langsung cut. Mungkin dia jaga jarak dulu dan ngerasalah dia nggak punya teman kan, nggak punya teman. Akhirnya dia ngerasa udah nggak punya teman lagi nih. Nah ini udah ngerasa
udah nggak ada satu frekuensi nih sama orang teman yang tadi, Beda biasa. sinyal, Beda ya. frekuensi istilahnya kan gitu. Lalu berarti ini orang yang ini butuh teman dong, Ustaz. Oh iya. Butuh Betul teman, banget. butuh yang sosialisasi, butuh mungkin bertukar pikiran, bertanya yang ya hal-hal yang ini gimana sih, saya baru tahu nih tentang ilmu kayak gini. Butuh teman berarti, Ustaz. Setiap orang harus punya teman. Setiap orang harus punya teman. Dalam kebaikan atau dalam keburukan. Orang juga susah mau berbuat keburukan sendiri. Dia pasti bareng-bareng gitu kan. Ada orang-orang yang membantu dia dalam melakukan hal tersebut. Kita lihat contoh yang paling konkret adalah Rasulullah SAW. Ya akhi, Rasulullah SAW itu orang yang paling sempurna keimanannya, sempurna hidayahnya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala dipilihkan sahabat-sahabat yang menjadi teman Rasul SAW. Tuh bayangkan, sekelas Nabi aja butuh teman. Iya. Apalagi ini yang baru aja hijrah. Iya. Ya Allah. Ya kan? Tentu dia bakal perlu banget sama teman Nabi SAW. Di sekelilingnya adalah sahabat-sahabat beliau yang menolong Nabi SAW, yang berjihad bersama Nabi SAW. Dan yang menarik adalah bahwa mereka, teman-teman Nabi ini, ya secara kontekstual dikatakan bahwa mereka adalah as-sahabah. Mereka adalah para sahabat. Coba bayangkan betapa pentingnya kedudukan seorang sahabat gitu ya dalam Islam. Makanya Nabi SAW di banyak hadis menyebutkan konteks ini. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Tuh lihat, para ulama menjelaskan di sini ini adalah keutamaan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardhahum. Ya bahwa mereka mendapatkan keutamaan yang mulia, mereka mendapatkan pahala yang tidak bisa kita dapatkan. Sebabnya apa? Karena bersahabat dengan Nabi SAW. Ya, sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu nggak akan bisa menyamai infaknya para sahabat yang hanya dengan satu genggaman tangan atau setengahnya, nggak bisa. Karena apa? Karena dia sahabat. Lihat, jadi persahabatan ini satu hal yang harus kita bangun, harus kita ciptakan, harus kita usahakan. Ya nggak bisa kita pasrah-pasrah gitu aja, asal dapat temen, mau siapapun temennya, oh nggak. Ya, makanya apakah kita boleh pilih-pilih teman? Ya, ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah tentu kita harus pilih-pilih teman. Kalau konteksnya adalah bahwa kita mau cari orang yang bisa membantu kita untuk menjadi soleh, untuk satu istiqomah gitu ya. Tapi kalau maksudnya pilih-pilih teman adalah pilih yang kaya doang gitu ya, itu jelas nggak boleh. Cuman sekarang konteks kita adalah ketika seorang itu baru berhijrah, kemudian dia butuh teman, maka jawabannya adalah tentu dia butuh dan perlu pilih-pilih teman. Teman yang sefrekuensi gitu. Nah, Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan ini dalil untuk statement antum tadi, teman yang sefrekuensi. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu punya teman kecuali mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan ada orang yang makan bersamamu kecuali dia bertakwa. Bayangkan. Jadi antum makan selama ini sama orang bertakwa kan? Alhamdulillah. Coba Kauki dia. Ya kita selok dulu. Itu maksudnya. Al-muhim maksudnya adalah bahwa ya tapi bukan berarti kemudian harus bertakwa baru makan sama kita ya. Tapi Nabi SAW di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh harus pilih-pilih. Biasanya orang yang makan sama kita, dia adalah orang yang paling dekat sama kita. Biasanya seperti itu. Maka di sini Nabi mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang paling dekat sama kita, jadikan dia adalah orang yang bertakwa. Ya sekali lagi ini bukan hukum makan dengan orang yang selain bertakwa nggak boleh ya, sama sekali. Ya, sama sekali. Sehingga maksudnya adalah Nabi SAW sangat menekankan kita untuk memiliki teman yang baik. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu dinilai dari agama temannya. Itu bayangkan. Maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya, sebagian orang ini ya sombong-sombong bilang, oh gue sih nggak pilih-pilih teman. Mau yang teman-teman semuanya. Oh, berteman sama semuanya. Mau yang baik, mau yang buruk, mau yang bejat, mau yang begini. Gue sih fine. Semua orang gue temenin. Ya ini menyelisihi apa yang Nabi SAW jelaskan. Ya, dan kita sebagaimana Ustaz Muhammad tadi bilang, as-sahibu sahib. Ya, seorang sahabat itu menarik. Dan kita tahu
kita semua nih pasti pernah mendengar betapa banyak orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan besar. Sebabnya adalah sahabat. Sebagian orang minum minuman keras ternyata awalnya dikasih sama temannya. Iya. Sebagian orang Narkoba. terjerumus narkoba sebabnya apa? Dikasih sama temannya. Iya. Dan kita semua tahu hal itu. Sehingga nggak ada yang memungkiri bahwa kita wajib untuk pilih-pilih teman. Masya Allah. Seperti itu, Wallahu a'lam. Dan ada satu hadis ya, ada satu hadis. Jadi Rasulullah SAW bilang, ini kan almaru ala dini khalili. Seorang itu tergantung sahabatnya, Teman. agama sahabatnya juga. Karena teman itu sangat berpengaruh sama kehidupannya dia, sama agamanya dia. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, ya, al-fakhr wal khuyala fil faddadin, ahlal wabari, was sakinatu fi ahlil ghanam. Kesombongan dan keangkuhan itu biasanya terdapat pada orang-orang yang suka meninggikan suara mereka di kalangan pengembala onta. Jadi pengembala onta itu identik dengan keangkuhan dan kesombongan. Dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Jadi identiknya pengembala kambing itu punya sikap tenang. Kata para ulama apa? Lihat, ini orang bersama dengan hewan ketularan gitu. Berteman sama kamu. Ada karakter yang terbentuk dalam dirinya gara-gara dia suka sama onta. Ada karakter yang terbentuk gara-gara dia suka sama kambing. Ini hewan nih, nggak punya akal. Ente dia mbak ini nggak ngerti ngomong apa, nggak bisa ngobrol. Tapi Iya jadi baik deh. Tapi jadi baik gitu loh. Sekarang gimana kalau ente berteman dengan orang yang berakal, bisa ngomong, bisa bohong, bisa hasad, bisa ngajak sholat juga, gitu loh. Pasti ini sangat berpengaruh gitu loh. Long binatang aja bisa berpengaruh sama orang, gimana manusia gitu loh. Ini menunjukkan berpengaruhnya teman benar-benar luar biasa. Makanya nggak tanggung-tanggung. Agama itu tergantung agama sahabat nih, agamanya sampai agamanya. Masya Allah. Jadi tadi teman mereka yang kita bergaul dekat dengannya, kesehariannya Ustaz ya, termasuk tadi juga hewan atau mungkin bahkan kendaraan ya kan? Oh iya benar. Kumpul sama anak sepeda, kakak beda sama anak-anak motor, anak mobil. Terus kalau Ustaz yang paling terdekat dengan kondisi kita saat ini, handphone Iya, betul banget tuh. gimana Ustaz? Handphone juga. Syekh Abdul Razak waktu membicarakan tentang masalah pertemanan, orang tua itu banyak bilangin anaknya, berteman hati-hati ya, berteman hati-hati ya. Jadi orang tuanya pasti ngeliat tuh, jalan sama siapa, gitu kan. Kalau ke rumah siapa aja temen itu, yang ke rumah siapa aja, gimana orang-orangnya. Tapi pada saat anaknya nggak bawa temen, cuma bawa HP doang, orang tuanya nggak lihat lagi. Padahal itu sahabat anaknya. Handphonenya itu sahabat anaknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat, tuh anak kan suka sama handphone. Ngapain aja? Ini jadi sahabatnya dia, handphonenya dia gitu loh. Jadi konsep sahabat dan pertemanan itu nggak cuma akhirnya sama orang doang, tapi sama HP juga. Iya kan? Grup Instagram, follow siapa, ngelihat apa, iya kan? Hal-hal seperti itu juga pakai konsep pertemanan akhirnya gitu loh. Pakai konsep persahabatan akhirnya, nggak bisa enggak. Di Facebook juga ada friends gitu Iya, ya. friends kan. Semua ada dalam satu layar ini Kang Ed. Iya, kadang kita mengawasi anak-anak yang physically aja kita lihat kayak gimana, padahal handphonenya nggak diawasi. Dia follow siapa nih anak-anak nih. Nah, Oke. caranya gimana tuh? Nah, Kan maksudnya kita udah kosong nih, kita nyari yang satu frekuensi. Apalagi Bagaimana belum nih? hijrah nih Ustaz Hamdi nih. Iya, belum kenal Gimana ya? siapa-siapa. Benar. Mungkin Apa kalau follow misalkan Roja, terus Ustadz Hamdi, Ustadz Muhammad, udah di follow tuh. Nah, terus langkah untuk menjadi teman tuh gimana? Ya hadir ya tempat-tempat yang ada kegiatan di sana. Rabu malam datang ke Al-Azhar ya kan. Amin ya Insya Allah muncul lagi. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum tayang udah Amin insya Allah. kita nggak tahu ya. Wallahu alam. Al-muhim lah, maksudnya ya hadir kajian-kajian ilmu. Ya pasti di situ ada orang-orang yang sama-sama mencari ilmu ya kan, sama-sama penuntut ilmu. Kemudian hadir misalnya ada daurah-daurah yang diadakan oleh para asatidzah, ya dihadiri. Ya, apalagi daurahnya sampai menginap misalnya sehari 2 hari. Itu kan pasti bakal dapat teman baru tuh di situ. Betul. Ya dan alhamdulillah teman-teman kita yang udah pernah ngaji juga biasanya punya perasaan yang sama ya. Pernah dia nggak punya teman, mungkin Melewati pernah mencari ya kan, sehingga insya Allah teman-teman yang ada di pengajian itu mereka bisa memahami kondisi orang yang baru hijrah ini dan sehingga bisa dapat teman gitu ya. Jadi intinya adalah kegiatan-kegiatan positif itu dihadiri. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhi, sahabat ini dia lebih
mahal, lebih berharga daripada uang ya. Antum punya uang sebesar apapun, sebanyak apapun harta antum, tapi lingkungan antum nggak asik, nggak nyaman kan, ya nggak, percuma. Buat apa antum punya uang banyak-banyak kalau kemudian nggak punya teman yang baik gitu loh. Ya kalau untuk masalah harta aja kita berdoa, maka seharusnya kita juga semangat untuk berdoa, minta kepada Allah sahabat yang baik. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berdoa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lepaskan ikatan yang ada di lisanku agar mereka bisa mendengar penjelasanku dan memahaminya. Kemudian apa kata Nabi Musa? Lanjutan dari doanya. Waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, berikan kepadaku seseorang yang menolongku dari kalangan saudaraku. Siapa? Harun akhi. Harun saudaraku. Ushdud bihi azri. Jadikan Harun yang menolongku. Jadikan Harun yang menolongku. Wa asyrikhu fi amri. Masukkan dia dalam urusanku ya Allah. Kay nusabbihaka katsira. Allahu akbar. Yang luar biasa ikhwan. Nabi Musa alaihi salam minta sama Allah untuk dibantu oleh sahabatnya Nabi Harun. Ya, untuk dijadikan Nabi Harun ini sahabat Nabi Musa ya, dalam berdakwah. Kemudian setelah minta Nabi Harun sebagai sahabatnya, temannya, apa kata Nabi Musa? Kay nusabbihaka katsira. Agar kami bisa berzikir kepadamu lebih banyak lagi. Ini inti dari punya teman. Bersama-sama yang teman yang sama kita sekarang menjadikan kita zikir kepada Allah lebih banyak atau lebih sedikit. Teman yang sekarang sama kita, dia menjadikan kita beramal atau justru kita malah meninggalkan amal. Kay nusabbihaka katsira, ya, agar kami bertasbih kepadamu yang banyak. Wa nadhkuraka katsira, dan berzikir mengingatmu lebih banyak lagi. Innaka kunta bina basir. Sungguhnya engkau maha mengetahui tentang, maha melihat tentang apa yang kita lakukan. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi Musa aja berdoa ya akhi, minta teman, minta sahabat. Maka tentu kita juga penting untuk berdoa. Ya minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku lingkungan yang baik, sahabat-sahabat yang soleh. Seperti itu. Padahal bisa aja Nabi Musa berdoa bisa sendiri gitu, tapi butuh teman gitu. Betul. Masya Allah. Yang seorang tabiin mau masuk Madinah, dia doa, dia dari Syam kalau nggak salah, dia berdoa, ya Allah, saya masuk Madinah gak kenal orang kayaknya, gak kenal siapa-siapa. Dia bilang, ya Allah, saya minta sahabat. Fawfiqtu bi Abi Hurairah. Dan saya mendapatkan sahabat saya adalah Abu Hurairah. Masya Allah. Terus masuk Madinah dia dapat Abu Hurairah gara-gara doa. Sahabat nih rezeki ya. Rezeki ya, rezeki. Dan doa yang terluput kayaknya. Aduh, gimana sendirian nih, ya kan, awal hijrah, doa belum. Benar. Itu luput ya. Luput. Masya Allah. Kadang-kadang kita saran antum misalkan datanglah ke kajian-kajian, datanglah ke dorong-dorong, majelis-majelis yang bisa antum bisa mencari teman di sana. Mudah-mudahan ketika sampai di sana tuh orang-orang yang udah ngajinya tuh nggak yang ngeliatin atas bawah. Ya kan, mudah-mudahan yang ya taruhlah misalkan akhwat dia masih yang diikat lah, masih yang dililit atau belum terlalu panjang hingarnya. Ya, Masya Allah ya. Kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri ya, ada aja yang ya akhlaknya perlu banyak minus lah gitu akhlaknya. Nah, ketika kita udah bertemu teman-teman yang sudah hijrah, tapi lambat laun kita melihat ya itu tadi ada akhlak-akhlak yang kok orang hijrah akhlaknya begini ya, apalagi ketika muamalah ya kan, berhubungan dengan hutang, duit dan lain-lain, muamalah akhlak, ternyata orang hijrah kok begini ya, dan akhirnya kadang-kadang bisa mental loh Kang, bisa mental, mendingan sama si fulan yang kemarin gue jauhin, dia akhlaknya baik, adabnya baik, cuma dia mungkin belum paham tentang agama, gimana menghadapi akhlak, ternyata orang hijrah akhlaknya begini. Gimana Ustaz Muhammad? Barakallahu fikum. Ya, ini pasti dilema udah. Ya, sebenarnya kasus yang benarnya itu berteman sama siapapun, Anda akan menemukan aib di teman Anda pasti. Pasti Anda akan menemukan kesalahan pada teman Anda. Kalau kita mengharapkan kita punya teman tapi nggak pengen punya minus temannya, nggak pengen punya salah, udah ente sendirian sampai mati, nggak bakal dapat teman nggak ada kesalahan, nggak mungkin. Ya kan? Dan sadar diri aja, ente juga kerap bersalah gitu loh. Ya, kerap bersalah. Maka pada saat dia udah hijrah, ya, asal dia bawa konsep ini di awal gitu, itu mungkin bisa menjadikan dia lebih sabar. Ya kan?
Ya alhasil dia hijrah, dapat teman, akhirnya ngeliat tuh keburukan-keburukan demi keburukan. Maka yang pertama, iltamis li akhika sab'ina udhra, kata para ulama. Coba cari 70 alasan kenapa sahabat kamu atau teman kamu tuh melakukan itu gitu loh. Jadi jangan langsung marah, jangan langsung ngejauhin, jangan langsung musuhin, tapi lihat, kasih uzur dulu dia kenapa. Ya. Mungkin dia lagi nggak ngelihat antum, atau lagi butuh, atau lagi apalah, ya kita cari uzur lah. Ya, jadi jangan sampai langsung ke hal yang udah gue balik ke teman-teman gue yang lama, mendingan gue nggak hijrah. Kalau orang-orang hijrah kayak gini misalnya, ini lebay juga. Ini lebay juga. Ya, jadi dia kasih uzur dulu kepada saudaranya. Plus tentunya dia nasihatin saudaranya. Nah, Dia nasihatin saudaranya. Emang kadang-kadang ini kita nggak enak menasihatin senior. Dia udah lama ngajinya daripada kita, Ustaz. Cuma dia juga lupa pelajaran-pelajaran yang udah pernah dia ngaji. Paham nggak? Jadi dia butuh juga diingetin. Fadzakir, ingetin. Ya kan? Mesti diingetin, semua mesti diingetin. Kadang orang yang baru hijrah kan justru semangatnya yang sangat tinggi. Pelajaran-pelajaran dimasukin ke hati. Ini kadang-kadang udah lupa gitu loh. Udah mulai usang lagi. Mesti diperbaharui lagi gitu semangatnya. Maka perlu diingetin, mau bagaimana juga mereka perlu diingeti. Nah, lalu yang firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ini sangat luar biasa ya. Kita perlu bersabar gitu ya. Isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kata Allah, sabarlah kamu dengan orang-orang yang kerap berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah di pagi dan malam hari. Yuriduna wajha, dalam keadaan ikhlas. Jadi Allah bilang, ini orang udah, kamu tahu nih, ini orang baik-baik, suka sholat dan lain sebagainya. Kamu sabar sama dia. Dengan keburukan-keburukan yang mereka miliki, kamu sabar. Kata Allah. Kita mesti sabar dengan mereka, orang-orang yang udah ritme ibadahnya sebenarnya baik. Kita berusaha untuk sabar bersama mereka. Isbir nafsak, kata Allah. Sabar, diri kamu mesti sabar bersama dengan mereka. Wala ta'ud wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Jadi ente tinggalin teman-teman yang sebenarnya udah ngajak ente sholat awalnya, udah ngajak ente lebih kuat berhijrah, kemudian 1-2 kasus dia bersalah, ente balik lagi ke teman-teman yang lama dan lain sebagainya. Sabar dan jangan gila dunia, kata Allah. Ini orang mungkin punya kesalahan, tapi dia bisa mendekatkan Anda kepada akhirat. Ya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Kan kalau teman-teman sebelum antum hijrah ini kan nggak pada ingat Allah, jangan balik ke mereka lagi, kata Allah. Jangan temenan sama mereka lagi gitu loh. Mesti jaga jarak dengan mereka, ya. Jadi itu yang mesti kita lakukan. Kita kasih uzur, kita nasihati. Kalau ini tetap aja nggak jebol-jebol juga gitu ya, nggak jebol-jebol juga, masih aja jelek juga keburukan yang kita dapatkan, maka kita boleh ngejauhin mereka. Kita boleh ngejauhin mereka. Kalau keburukan mereka kita nggak bisa hindari kecuali dengan menjauhi mereka, maka jauhi. Kalau keburukan yang mereka yang udah ngaji nih, keburukan mereka itu nggak bisa kita hindari, ya, kena lagi, ya, kita nggak bisa hindari kecuali dengan menjauhi mereka, jauhi. Tapi bukan balik ke teman-teman yang buruk. Mencari lagi yang lebih baik. Iya dong. Betul. Makanya satu perkataan dari Malik bin Dinar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innaka antanqul ahjara ma'al abrar khairun laka min an ta'kul al-halwa ma'al fujjar. Ngangkat batu-batu yang berat dengan teman-teman yang soleh itu jauh lebih baik daripada kamu makan enak dengan teman-teman yang buruk. Ini konsep yang luar biasa gitu loh. Ente sabar sama orang-orang kayak begitu, sabar. Susah-susah bareng, sabar sama mereka. Manfaatnya bakal lebih besar gitu. Masya Allah. Dan ini juga nasihat buat yang udah lama hijrah. Betul. Ya yang benar ya. Maksudnya dia kalau kemudian seharusnya seseorang ketika dia sudah lama belajar, ya harusnya akhlaknya juga semakin baik. Ya akhlak sama keimanan seseorang itu dua hal yang seharusnya tidak terpisahkan. Nabi SAW makanya bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ya, kemudian lanjutan hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia falyukrim jarah, memuliakan tetangganya. Ya, lihat Nabi SAW menyebutkan 3 akhlak: berkata baik, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. 3-tiganya dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir.
Karena akidah seseorang itu seharusnya berbarengan ya dengan akhlak. Jadi ini nasihat juga ya buat teman-teman yang udah lama hijrah. Ya kita harus memandang orang yang baru hijrah dengan pandangan rahmat. Ya kita ajak mereka, tadi antum sempat nyebut tuh, ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah ya, begitu. Ngelihat orang yang baru hijrah, ya jangan ya. Kita bikin mereka nyaman. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian ya image sunnah, image beragama itu menjadi buruk karena individual, karena si fulan. Dan juga percayalah, itu cuma oknum dan sedikit jumlahnya. Masya Allah. Yang Betul. seperti itu sedikit. Betul. Ya karena subhanallah ya akhi, pengajian, ilmu, sunnah, ini sesuatu yang sangat baik. Sehingga kalau ada kotor sedikit aja itu pasti kelihatan. Ya sama kayak kertas putih kemudian ada titik hitam. Akan selalu terlihat. Makanya kita sering banget tuh dijadiin jokes kan. Iya betul. Ini kalau muamalah sama ikhwan sih ujung-ujungnya afwan akhi. Iya betul. Ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya begitu. Udah ngaji Padahal kok gitu ya. Padahal nggak juga kok, banyak kok yang baik-baik, yang mereka akhlaknya baik ya, yang jujur, yang kita bisa nyaman bermuamalah dengan mereka banyak kok. Seperti itu. Masya Allah. Udah ngaji kok gitu. Kita udah ngaji kok gimana gitu ya. Ya kan terus kita buat tadi akhlak yang mulia saat ya, berupaya untuk bisa memberikan terbaik gitu kan. Masya Allah. Jangan sampai ini udah 70 uzur nih, tambah lagi kalau udah sampai 70 ya. Ya mungkin ada uzur yang kalian nggak tahu. Dan itu 70 bener nggak 70? Iya. Jangan klaim. Oke. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya adalah tadi sudah berteman ya. Berteman alhamdulillah, dapatkan sahabat Akhlaknya, hijrah, kan? akhlak sedang diperbaiki, persaudaraan. Nah, ada kalanya kita mendapati ketika sedang bersama tadi saat menemukan perbedaan-perbedaan dalam tanda kutip saja. Mungkin kita sedikit flashback tarik jauh saat fenomena mungkin kita ingat ya. Apa tuh? Fenomena politik baik itu Pilpres. pemilihan RT, RW, gubernur sampai dengan pilpres ya. Beda pilihan itu Beda sampai pilihan. jadi gontok-gontokan gitu kan, antara kakak beradik bisa nggak tegur-teguran. Hatta juga bagi yang di kita saja ya, yang sudah fatwa untuk bisa memilih maupun juga yang tetap enggak bisa jadi pilihan. Atau mungkin belum lama nah kemarin saat awal pandemi tentang saf rapat itu kan bagaimana ini kan hal masing-masing ada pendapat dan ada penguat dari para ulama saja. Cuman kita bisa melihat bagaimana kekurang matangan diri anak pribadi lah ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini, Ustaz. Nah, sesungguhnya ini gimana, Ustaz? Kalau menyikapi perbedaan dengan teman, dengan sahabat terkait hal-hal seperti ini. Apakah ini sebuah perbedaan yang boleh atau gimana, Ustaz? Taib. Ini hal penting yang harus difahami baik-baik ya. Jadi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah memberikan kepada kita solusi ketika di situ ada perbedaan pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Ya, jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan maksud mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Dan mengembalikan kepada Rasul adalah datang kepada Rasulullah, menanyakan kepadanya tatkala beliau masih hidup, dan kembali kepada as-sunnah ketika beliau sudah wafat. Sehingga ini yang harus dijadikan pijakan bagi kita semua, setiap muslim. Apalagi teman-teman yang sudah hijrah, yang sudah belajar. Ya kita harus tahu konsep ini, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi kita semua ketika di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus membedakan antara perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perkara-perkara yang diperselisihkan. Sehingga kalau kita tahu, kita bisa bisa bijaksana dalam melihat sebuah khilaf. Setelah perang Ahzab atau yang biasa dikenal dengan perang Khandaq, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk pergi ke tempat perkampungan orang-orang Yahudi yang disebut dengan kampung Bani Quraidah. Karena kita tahu bahwa di perang Khandaq orang-orang Yahudi itu berkoalisi dengan orang-orang musyrikin Makkah. Sehingga ketika orang-orang musyrikin Makkah sudah pulang ke Makkah, tetap di situ masih ada orang-orang Yahudi yang ikut membantu orang-orang Makkah yang tinggal di Madinah. Sehingga Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi ke kampungnya orang-orang Bani Quraidah. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah.
Sehingga para sahabat pun bergegas untuk pergi. Di tengah jalan azan asar. Masuk waktu asar. Sehingga para sahabat pun berbeda pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan sekarang sudah azan, maka kita harus sholat sekarang. Sebagian yang lain mengatakan oh tidak. Nabi mengatakan kita sholatnya di kampungnya Bani Quraidah. Masya Allah. Berarti kita sholatnya nanti. Sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat di kampungnya Bani Quraidah. Itu maksudnya supaya kita bergegas. Supaya kita cepat-cepat. Jadi kita sampai di sana asar itu baru masuk. Al-muhim akhirnya khilaf nih di kalangan para sahabat. Sebagian sholat di tempat di mana mereka mendengar adzan, sebagian lagi diundur sampai kemudian mereka sampai di kampungnya Bani Quraidah. Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma bercerita, tatkala kami kembali ke Madinah, ya tugas sudah selesai, kami pun memberitahukan kepada Nabi SAW tentang khilaf yang terjadi di antara kita. Maka kata Abdullah bin Umar, falam yu'annif wahidan minhum. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan. Lihat, berarti memang ada perbedaan pendapat yang ranahnya itu luas. Ranah itu ada yang seperti itu. Ya makanya seorang thalibul ilm dia harus membedakan antara perkara-perkara yang boleh ya atau yang khilaf itu renggang ya, maksudnya yang dibolehkan untuk khilaf, dan perbedaan-perbedaan yang memang keras. Betul. Seseorang yang berbeda pendapat dalam hal tersebut dia bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Ya oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan ikhrajur rajuli minas sunnati syadid, mengeluarkan seseorang dari sunnah itu perkara yang besar. Ya kan, tapi bukan berarti tidak bisa. Betul. Tapi perkara yang besar kata Imam Ahmad. Jadi hati-hati. Ya sehingga maksudnya adalah disinilah kemudian perlunya kita untuk belajar. Kita harus belajar supaya kita bisa tahu mana permasalahan-permasalahan yang ringan, ya, yang mudah, mana permasalahan-permasalahan yang memang nggak bisa ditoleransi. Ya dan itu kita merujuk kepada apa yang didiskusikan oleh para ulama. Kalau ternyata khilafnya itu sudah ada di zaman para sahabat misalnya, atau di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Ahmad sama Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam satu perkara, ya ranahnya itu fikih, ijtihadiyah yang mudah, maka yang seperti ini jangan kencang-kencangan. Ya. Tapi kalau perkaranya sudah akidah, kemudian mengatakan Allah di mana-mana, coba lihat khilaf siapa yang berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Ya ternyata khilafnya adalah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah misalnya. Para sahabat nggak ada khilaf. Para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in nggak ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa ya kita harus belajar. Ya kita harus belajar lebih dalam lagi sehingga kita bisa membedakan ya antara khilaf yang memang kuat, ya, yang seorang itu boleh yang harus berlapang dada dalam permasalahan tersebut, dan yang tidak seperti itu. Dan juga kalau ternyata ini tadi konteksnya orang-orang yang udah lama ngaji, betul, ya. Betul. Kalau ternyata memang ada perselisihan pendapat, ya, dan kita yakin bahwa yang kita sedang berselisih dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka nggak boleh kemudian kita menjelek-jelekkan dia, ya, menyebutkan aib-aibnya dan seterusnya, tidak. Meluruskannya harus. Kita punya satu pendapat yang kita usung, kita tahu ini adalah berdasarkan dalil, maka kasih tahu. Ya, ingkari dengan benar, ingkari dengan akhlak, dengan sopan santun, ya, dengan menjelaskan hujjah. Maka ini harus dilakukan, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah berantem. Ini yang jadi masalah, betul, ribut. Ini yang kemudian jadi masalah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhah wal afiyah. Beliau punya kitab namanya Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Ini anak nasihati kita semua untuk membaca kitab ini. Beliau menulis kitab, isinya adalah nasihat untuk sebagian Ahlus Sunnah yang suka menjelek-jelekan, mencaci, berantem sama Ahlus Sunnah yang lain. Ya, beliau menulis kitabnya sampai 2 kali. Masya Allah. Yang kedua, marratan ukhra Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Beda tulisan ya? Beda tulisan. Ya, judulnya mungkin kalau sudah diterjemahkan lemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah, ya kurang lebih begitu ya. Ana lupa judul kitab terjemahannya, intinya penulisnya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ana ingin menukilkan sedikit
Ya, perkataan beliau. Kata beliau, hafizahullah, "Laisatil ismatu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala yaslamu 'alimun min khata' wa man akhta'a la yutaba'u 'ala khata'ih wa la yuttakhadhu dhalika al-khata' dhari'atan ila 'aibihi wat tahdhiri minhu bal yughtafar khata'uhu al-qalil fi sawabihi al-kathir wa man kana min ha'ula'il ulama qad madha fayustafadu min 'ilmihi ma'al hadhari min mutaba'atihi 'ala al-khata' wa yud'a lahu wa yutarahhamu 'alayhi wa man kana hayyan sawa'un kana 'aliman aw talib 'ilmin yunabbahu 'ala khata'ih bi rifqin walinin wa mahabbatin li salamatihi min al-khata' wa ruju'ihi ila as-shawab." Artinya, tidak ada yang maksum setelah Rasulullah. Maka tidak ada ahli ilmu yang selamat dari kesalahan. Dan siapapun yang melakukan kesalahan, maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Dan tidak boleh hal tersebut dijadikan bahan celaan dan tahdzir atas dirinya. Akan tetapi kesalahan yang sedikit itu akan tenggelam dalam kebaikannya yang banyak. Jika ulama tersebut sudah wafat, ini apa yang harus kita lakukan nih, perhatikan ya. Apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, jika ulama tersebut sudah wafat, maka kita ambil manfaat dari ilmunya sambil berhati-hati agar tidak mengikuti kesalahannya. Dan kita doakan dia dengan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, jika ia masih hidup, maksudnya ada ahli ilmu, ustaz yang melakukan kesalahan, ya, sahabat kita dan dia masih hidup. Jika ia masih hidup, baik seorang ahli ilmu ataupun penuntut ilmu, ya, baik ustadznya atau muridnya, maka kita luruskan kesalahannya dengan lembut, santun, dan rasa cinta agar ia selamat dari kesalahan tersebut. Ya, ini nasihat dari Syekh kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Ya. Ini ada nih, lembutnya dakwah Ahlus Sunnah. Oh iya, ternyata judulnya lembutnya dakwah Ahlus Sunnah. Ya, silahkan dibaca bukunya, penting banget untuk kita pelajari. Ya, kemudian ada perkataan beliau bagus juga. Ya, kata beliau, hasala fi hadha zaman inshighalu ba'dhi ahli sunnah bi ba'dhin tajrihan wa tahdhira wa tarattaba ala dhalika tafarruq wal ikhtilaf wat tahajur wa kana la'iqu balil muta'ayyin at-tawad wat tarahum bainahum wa wuqufuhum saffan wahidan fi wajhi ahli al-bid'ah wal ahwa'il mukhalifin li ahli sunnati wal jamaah. Yang artinya, pada zaman sekarang kata beliau, terlihat sebagian para penuntut ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah tersibukkan dengan saling mencela satu dengan yang lain, dan ini menjadikan mereka berpecah dan berbeda pendapat. Seharusnya, kata Syekh, seharusnya yang mereka lakukan adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang di antara mereka. Allahu Akbar. Dan mereka wajib untuk berdiri pada satu barisan untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah wal ahwa yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini tipikal Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah namanya Ahlus Sunnah wal apa? Jamaah. Apa artinya jamaah? Bersama-sama. Bersama-sama. Masya Allah. Bukan kalau ahlul bid'ah wal iftiraq, mereka berpecah belah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka harusnya bersatu, bersama-sama. Ini urusan-urusan kecil kemudian malah menjadi ajang saling ribut dan lain sebagainya. Maka ini nggak layak. Nggak layak. Kita berusaha untuk mengikuti para sahabat. Ya, kita berusaha untuk mengikuti para sahabat. Ternyata sifat sahabat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Allahu a'lam. Masya Masya Allah. Allah. Itu berarti masalah ijtihad ya. Yayasan juga kan. Betul. Di semua bidang itu. Semua bidang, Masya Allah. Karena tadi saat ya, syaitan gak tinggal diam untuk merusak perpecahan. Subhanallah. Masya Allah ya. Nabi SAW mengatakan, Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Walakin at-tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang ada di Arab. Maksudnya para sahabat Nabi. Akan tapi dia tidak berputus asa untuk memporak-porandakan persahabatan kalian. Dihancurkan sama setan. Ya sekarang ini teman-teman yang udah pada hijrah, udah pada ngaji, mereka nggak, insya Allah nggak datang ke dukun, insya Allah nggak berbuat syirik, tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi mereka masalah muamalah ya. Masalah muamalah, pertemanan, ya, ini harus dijaga. Jadi teman-teman sekalian, beda ustadz, padahal Ahlus Sunnah juga. Beda gitu. radio,
Masya Allah. Wallahu a'lam. Teman-teman semua ya, Masya Allah, perbedaan pendapat dalam Yes. hal ijtihadiyah ataupun mungkin perbedaan pandangan visi dalam hal muamalah tentunya tidak membuat kita berpecah ya, Masya Allah. Bukankah Dan kita konsep ahlus sunnah wal jamaahnya itu ya. betul Benar-benar sekali. bersama-sama Dan- mencari teman, bersama-sama Betul, mencari betul. ridhonya Allah. Dan kuncinya lagi adalah ilmu ya. Oh Karet. iya. Menyikapi bahwa ini perbedaan yang diperbolehkan apa enggak ya. Kembali lagi untuk Betul. harus belajar. Betul. Dan kita bersama berteman untuk belajar bareng. Masya Allah. Kalaupun berbeda, bukankah kita masih berteman? Aduh, Wih. Masya Allah. Kita bisa berteman dan makan bareng insya Allah di sini ya. Makan bareng. Ada apa Kang? Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ini terima kasih banyak ya buat Yes. teman sekalian udah menyimak video podcast kita. Masya Allah, bahasanya menarik sekali dan tentunya jadi sebuah ibrah faedah buat kita. Dan tentunya pula kami mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Ya. Yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Samase Is Different yang telah mensupport wardrobe kami. Masya Allah, terima kasih banyak yang Ana dan juga Ustadz gunakan di Samase Patch. Masya Allah, bisa digunakan untuk kantor, seragam dan sebagainya. Ada patch yang bisa dilepas pasang untuk kegiatan-kegiatan kamu. Dan juga sekarang juga Samase menerapkan sistem PO ya, Masya Allah. Jadi silahkan kepoin Instagramnya. Jadi setiap muncul model baru itu stoknya nggak banyak ya. Jadi silahkan bisa order via PO untuk di akun Instagram ataupun langsung datang ke toko-toko offline telah disediakan. Di Jakarta ada, setiap kota juga ada, atau bisa di Samase Home Jakarta, Samase Home Bandung, silahkan. Dan nantikan promo-promo menarik di berikutnya. Dan terima kasih atas Samase yang telah mensupport kegiatan video podcast kita dan juga kegiatan Rabu malam kita. Jazakumullahu khairan, Masya Allah. Dan juga untuk hidangan kita kali ini, Karets, yes. ada By Kipti. Baik Kipti. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada sejak bulan Desember 2020 sebagai usaha makanan rumahan nih Karets. Masya Allah. By Kipti menyajikan berbagai macam makanan, mulai dari mie ayam. Oh, ini mie ayam. Mie ayam, betul. Kemudian juga Nutella marble roll cake, ayam bumbu kebuli, Ya. sampai ke bumbu kebuli spesialnya nih buat yang mau masak di rumah. Masya Allah. Dan siap masak dengan rasa kapulaga yang khas, cocok buat sisters, brothers, semua yang mau eksperimen masak kebuli silahkan. Betul. Masya Allah. Dan favoritnya Kak Reds, Yes. ini ada mie ayam Mie ayam. dengan topping potongan ayam, jamur dan pangsit Pangsit. rebus. Nah, kalau yang ini kamu nggak perlu repot, tinggal tinggal duduk manis, pesen, Duduk di tunggu. aja. Betul, silakan. Intip dong, intip Itu dong. ya. Nah, Tada, Masya Allah. dia ini jadi terjaga kehangatannya Kang. Masya Allah. Dia karena Betul. pakai ini Bisa. aluminium foil. Alhamdulillah. Mm-mm. Masya Allah. Betul. Ih, kok mirip kayak tayangan apa gitu ya? Ini TikTok Saya tahu ini udah pernah di review sama Kang Uki. Baiklah, Masya Allah. Dan juga menyediakan nih frozen food nih Ustadz. Ada Yes. bumbu ayam ya. Ada ayam, Oh, bumbu kebuli. Ada isi 6-7 potong ayam. Dengan bumbu rempah khas Timur Tengah. Nah, By Kipti insya Allah menjual makanan yang berkualitas, sehat dan bergizi. Karena By Kipti freshly cooked, tanpa MSG dan tanpa pengawet. Dan silakan langsung cek dan follow Ya. Instagramnya. Dan juga langsung order. Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Al-Ustadz, terima kasih banyak atas waktu Barakallahu fikum. kesempatannya. Masya Allah. Jazakallahu khair. Ini tentang pertemanan kan. Yes. Tolong saling ingetin ya kalau kita salah ya. Sama-sama ya. Adinu nasi. Masya Masya Allah. Gak salah buat teman-teman ini. Nanti kita boleh makan bareng Ustadz ya. Habis ini ya. Insya Allah. Makan bareng kita insya Allah. Yeah. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk follow akun YouTube, kemudian juga Instagram, kemudian juga Spotify, dan juga Clubhouse ya. Insya Allah Oh, Clubhouse. kita kajian Rabu Rabu malam. malam Ya, Clubhouse juga insya Allah. Dan semoga memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa secara offline. Semoga memudahkan teman-teman Amin. sekalian. Tetap semangat, tetap berada, tetap belajar. Dan terima kasih banyak. Kita akan akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ih, mana centongnya? Pangsit.